Gini dong, kamu. Baiklah, langsung saja dimulai ya rapatnya, silakan duduk. Sekretaris bisa langsung dimulai. Baik, terima kasih. Baiklah, saya Devi Safira, SMMBM, selaku Sekretaris Perusahaan The Dazzling Spa, akan mengambil alih terlebih dahulu sebagai pembuka meeting pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kemas Alif Fatullah SMMBA selaku Direktur Utama. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati Ibu Zara Barika SEMEC selaku Manajer Riset dan Pengembangan. Yang saya hormati Ibu Putri Septia Margareta SEMBA selaku Manajer Keuangan. Yang saya hormati Ibu Helen Saparingga SEMBA selaku Manajer Sumber Daya Manusia. Yang saya hormati Ibu Selvi Wulandari SEMEC selaku Manajer Pemasaran. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan meeting untuk membahas perkembangan perusahaan The Dazzling Spa selama masa pandemi COVID-19, sekaligus akan membahas mengenai rencana yang akan dilakukan dari setiap divisi guna untuk mendukung perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Zara Barika SEMEC selaku Manajer Riset dan Pengembangan untuk menyampaikan hasil laporan mengenai perkembangan perusahaan The Dazzling Spa. Baik, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan laporan mengenai perkembangan The Dazzling Spa selama beroperasi. Di mana kita tahu bahwa The Dazzling Spa ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu treatment kecantikan khusus wanita. The Dazzling Spa juga telah berdiri dari tahun 2018 sampai saat ini 2022. Karena letak The Dazzling Spa yang strategis, yaitu terletak di sekitaran ibu kota yang berdekatan dengan Istana Negara, Monumen Nasional dan Museum Nasional Indonesia, membuat The Dazzling Spa memiliki banyak pelanggan konsumen. Untuk potensi usaha sendiri, The Dazzling Spa ini memiliki target pasar wanita dengan usia 15-35 tahun. Karena pada usia tersebut, khususnya wanita, memang sangat membutuhkan perawatan seperti treatment kecantikan. Hal itu juga yang membuat The Dazzling Spa ini banyak memiliki pelanggan. Selain itu juga, mengenai analisis resiko perusahaan The Dazzling Spa, memiliki 4 tantangan atau resiko yang akan dihadapi ke depannya. Seperti bertambahnya pesaing, turunnya minat konsumen, kualitas pelayanan dan perkembangan zaman menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Dan sejauh ini juga, perusahaan masih dapat berada di posisi aman. Selain letak yang strategis, The Dazzling Spa ini juga telah memiliki beberapa fasilitas yang terbagi menjadi 2, yaitu outdoor dan juga indoor. Untuk outdoor sendiri terdiri dari gazebo, fresh garden, swimming pool, rooftop, relaxing night, and lobby. Sedangkan bagian indoor terdiri dari resepsionis, bathtub, meditasi, lymphatic massage, and relaxology massage. Fasilitas-fasilitas tersebut sangat mendukung perkembangan The Dazzling Spa. Walaupun pada tahun 2020, The Dazzling Spa ini sempat mengalami pengurangan jam operasional karena adanya COVID-19 yang membuat banyak usaha tutup akibat dari dampaknya lockdown. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan mengenai perkembangan dan riset perusahaan The Dazzling Spa. Terima kasih. Oke, baiklah. Mengenai riset dan perkembangan perusahaan yang telah disampaikan oleh Ibu Zara tadi, saya kira itu sudah cukup baik. Di mana perusahaan masih bisa tetap bertahan walaupun terdampak dari adanya COVID-19. Dan untuk fasilitas sendiri sudah cukup untuk memadai, atau mungkin nanti kita dapat melakukan penambahan atau pembaruan demi mengutamakan kenyamanan pelanggan. Lalu saya ingin mengetahui laporan dari manajer pemasaran mengenai apa saja yang telah dilakukan untuk terus mengembangkan perusahaan The Dazzling Spa. Silakan kepada Ibu Selvi. Baik, saya izin menyampaikan laporan hasil dari segi pemasaran perusahaan. Sebelumnya, perusahaan The Dazzling Spa ini pernah meraih penghargaan World Luxury Spa Awards 2019, yaitu sebagai Best Luxury Boutique Spa dan penghargaan Spa Wellness Tourism Award 2021.
yaitu sebagai spa dengan fasilitas terbersih dan pelayanan terbaik, dan juga terpilih sebagai pemenang lomba spa profesi sekaligus terpilih sebagai Best Culture Spa. Hal tersebut membuat The Dazzling Spa semakin dikenal oleh masyarakat luas dan berpengaruh untuk perkembangan perusahaan. The Dazzling Spa juga memasarkan dan mempromosikan usaha melalui media sosial seperti Instagram pribadi yang telah memiliki follower sebesar 950.000. Selain Instagram, The Dazzling Spa juga menggunakan aplikasi media sosial yang lain seperti TikTok, YouTube dengan bekerja sama dengan beberapa influencer seperti Tasya Parasha dan Ria Ricis. Selain dari media sosial, The Dazzling Spa juga menggunakan media luar ruangan yaitu billboard dan videotron yang dipasang di beberapa titik di ibu kota, salah satunya di sekitaran Bundaran HI. Beberapa strategi pemasaran tersebut menimbulkan dampak baik bagi The Dazzling Spa. Di antaranya, banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan perawatan di Dazzling Spa. Mungkin itu saja hasil laporan dari saya pada divisi pemasaran. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Selvi mengenai pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan The Dazzling Spa sejauh ini sudah cukup amat baik. Apalagi dampak yang dihasilkan sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Mungkin kedepannya bisa dapat mempertahankan posisi perusahaan dan dapat terus bertahan memenangkan pasar persaingan. Selanjutnya, saya persilakan untuk Ibu Helen untuk menyampaikan laporan perusahaan di bagian sumber daya manusia atau SDM. Dipersilakan. Baik Pak, saya akan menyampaikan laporan mengenai sumber daya perusahaan, khususnya di bidang tenaga kerja atau sumber daya manusia. Sejauh ini, The Dazzling Spa telah memiliki 20 karyawan, di antaranya di bagian resepsionis, security, office boy. Ada juga bagian pelayanan, yaitu terapis, hairstylist, facial body, manicure, dan pedicure. Namun karena banyaknya pelanggan dari The Dazzling Spa dan masih kurangnya pegawai khususnya pada bagian stylist, resepsionis, office boy, dan security, membuat para pelanggan menunggu dan banyak waktu yang terbuang. Sehingga beberapa kali para konsumen memberikan kritik dan saran mengenai penambahan pegawai agar konsumen tidak menunggu terlalu lama. Dan saya menyarankan Pak untuk rencana penambahan pegawai yaitu pada stylist 3 orang, terapis 5 orang, terus resepsionis 3 orang, office boy 4 orang, dan security 2 orang. Posisi-posisi tersebut sangat berguna bagi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kebersihan dari Dazzling Spa. Dan prioritas utama kita adalah kepuasan konsumen. Terima kasih atas laporan, saran, serta masukannya Ibu Helen mengenai perkembangan sumber daya manusia pada perusahaan The Dazzling Spa. Mungkin saran serta masukan dapat kita tampung terlebih dahulu dan akan kita persiapkan secara matang sebelum merealisasikannya. Oke, terakhir silakan kepada Ibu Putri selaku bagian keuangan perusahaan untuk menyampaikan laporan terkait pemasukan dan pengeluaran serta keuntungan yang telah diperoleh perusahaan The Dazzling Spa. Bu Putri, dipersilakan. Saya izin untuk menyampaikan hasil laporan mengenai keuangan perusahaan The Dazzling Spa, di mana modal awal perusahaan sebesar 6,5 miliar yang bersumber dari 50% modal pribadi yaitu sebesar 4 miliar, 30% sponsor yaitu sebesar 1,5 miliar, dan 20% pinjaman bank yaitu sebesar 1 miliar. Lalu modal tersebut disalurkan untuk membangun dan mengembangkan usaha The Dazzling Spa. Di antaranya yaitu yang pertama ada izin usaha dengan biaya 529 juta, yang kedua ada gedung dengan biaya 3,5 miliar, yang ketiga ada peralatan spa sebesar 1,5 miliar, yang keempat ada perlengkapan spa sebesar 800 juta, yang kelima ada AC 15 unit 45 juta, yang keenam ada CCTV 8 unit 16 juta, dan yang ketujuh komputer dengan 2 unit 10 juta, yang ke-8 beban gaji 20 karyawan dengan 50 juta, beban lain-lain 50 juta, jadi total keseluruhannya 6,5 miliar. Lalu untuk laba atau keuntungan perusahaan sendiri bahwa pada tahun 2018 pada awal launching The Dazzling Spa berhasil meraih keuntungan sebesar 1 miliar. Pada tahun 2019 mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 1,5 miliar. Namun pada tahun 2020 karena terjadinya musibah virus COVID dan berlakukannya lockdown, maka keuntungan yang didapatkan di The Dazzling Spa ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
yaitu dari 1, miliar menjadi 800 juta. Dan pada tahun 2021, The Dazzling Spa berhasil bertahan dan berhasil mendapatkan keuntungan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,8 miliar. Untuk tahun 2022, keuntungan belum dapat diketahui berapa besarnya, karena waktu belum genap 1 tahun, tetapi dapat diprediksi bahwa keuntungan yang akan dibandingkan dengan tahun 2021, atau bahkan lebih karena tidak ada lagi lockdown dan pembatasan jumlah pengunjung, sehingga setiap harinya konsumen The Dazzling Spa ini meningkat. Mungkin itu saja hasil laporan keuangan dari saya, Pak. Terima kasih. Baiklah, memang tidak dapat dipungkiri ya bahwa COVID-19 sangat berdampak bagi perkembangan perusahaan, apalagi dengan berlakunya lockdown. Namun, saya mengapresiasi kerja keras kalian, rekan-rekan kerja sekalian, mulai dari para manajer hingga para pegawai perusahaan yang lain. Tadi saya telah mendengar hasil laporan dari masing-masing divisi yang telah bekerja dan bertanggung jawab dengan baik untuk terus mengembangkan perusahaan ini. Tapi, mungkin ada usulan rencana mengenai The Dazzling Spa ke depannya. Saya persilakan kalau ada dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan rencana, ide, atau usulan program baru. Izin Pak untuk menyampaikan masukan mengenai pengembangan perusahaan The Dazzling Spa. Oke, baik. Karena konsumen The Dazzling Spa ini sendiri banyak dan The Dazzling Spa juga merupakan salah satu tempat treatment terkenal di Jakarta. Divisi saya sendiri mempunyai planning untuk membuka cabang baru, yaitu di Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Selatan di Jalan POM 9 di dekat Hotel Arya Duta dan Palembang Square Mall. Karena letak tersebut di tengah kota dan juga di sekitaran tempat tersebut belum ada treatment khusus wanita yang menggunakan produk-produk alami. Terima kasih. Saya juga izin untuk menyampaikan ide mengenai pengembangan usaha. Silakan. Jadi seperti yang telah disampaikan Ibu Zara tadi mengenai pembukaan cabang baru. Tetapi di sini divisi saya mempunyai planning untuk lebih mengembangkan The Dazzling Spa yang ada, yaitu seperti menambah beberapa ruangan. Kita semua tahu bahwa perkembangan perusahaan di The Dazzling Spa sangat begitu pesat, ditambah konsumen yang ramai. Maka dalam hal ini pastinya membutuhkan ruangan treatment yang lebih banyak. Jadi saya menyarankan untuk menambah ruangan terapis dan ruangan stylist yang banyak peminatnya. Baiklah, ada lagi. Saya juga ingin memberikan masukan untuk The Dazzling Spa ke depannya. Baik, silakan. Jika tadi Ibu Zara dan Ibu Helen memberikan saran pengembangan usaha, maka saya selaku manajer pemasaran bersama Ibu Putri selaku manajer keuangan ingin memberikan masukan dalam pilihan menu berupa paket treatment. Jenis paket sendiri dapat menarik pelanggan karena dengan memilih treatment paket pelanggan akan merasa lebih puas dalam melakukan treatment. Ditambah dengan harga paket treatment lebih murah dibanding treatment biasa. Saya juga izin Pak untuk menyampaikan ide mengenai pengembangan usaha mengenai paket treatment yang telah dijelaskan oleh Ibu Selvi tadi. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mulai dari nama setiap paket, harga, treatment apa saja yang akan didapatkan. Di sini ada 4 paket. Yang pertama paket strawberry dengan harga 800.000. Di antaranya ada lulur, pijat, masker full body, dan totok wajah. Paket kedua ada paket cherry dengan harga 900.000. Di antaranya ada lulur, cream bath, manicure, pedicure, dan facial. Dan yang ketiga ada paket leci dengan harga 1 juta. Di antaranya ada hair mask, facial, totok wajah, air candle, dan manicure. Dan yang terakhir ada paket blueberry dengan harga 1,2 juta. Di antaranya ada pijat, lulur, hair spa, blazing full body, dan master body. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas masukan, saran, dan juga ide serta planning untuk mengembangkan perusahaan The Dazzling Spa ke depannya dan demi kenyamanan konsumen juga serta mempertahankan citra perusahaan yang baik di masa yang akan datang. Semua masukan, saran, serta planning dapat kita tampung terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya Ibu Devi selaku sekretaris dapat menyampaikan kesimpulan dari meeting pada hari ini. Kepada Ibu Devi dipersilakan.
Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan pada meeting hari ini, yaitu dari penyampaian laporan masing-masing divisi, baik dari manajer riset dan pengembangan, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, dan juga manajer pemasaran tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan The Dazzling Spa ini merupakan perusahaan yang tidak dapat diragukan lagi, karena dari pendiri hingga pengelolanya saja adalah orang-orang yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas serta jabatannya. Dapat dilihat dari segi riset dan perkembangan bahwa The Dazzling Spa masih menduduki posisi aman dan mampu dalam menghadapi pasar persaingan. Walaupun pada tahun 2020, The Dazzling Spa sempat mengalami pengurangan jam operasional karena adanya COVID-19 yang membuat banyak usaha tutup karena adanya pemberlakuan lockdown, tetapi The Dazzling Spa masih dapat bertahan. Lalu dari hasil laporan keuangan, khususnya perolehan laba, The Dazzling Spa memperoleh laba yang cukup menguntungkan, yaitu berkisar antara 800 juta sampai dengan 1,8 miliar per tahun. Walaupun keuntungan perusahaan sempat naik turun, tapi keuntungan tahun setelah pandemi dapat menutupi penurunan keuntungan pada tahun sebelumnya. Lalu mengenai sumber daya manusia, ternyata The Dazzling Spa ini masih membutuhkan penambahan pegawai agar konsumen dapat dilayani tanpa harus menunggu terlalu lama. Lalu untuk pembagian tugas dari semua ide, saran, dan juga rencana yang telah diberikan oleh masing-masing kepala divisi atau para manajer tadi guna untuk pengembangan perusahaan The Dazzling Spa di masa sekarang dan masa yang akan datang, saya akan membagi tugas kepada setiap kepala divisi untuk mempersiapkan rencana atau planning yang telah disampaikan. Di antaranya, kepada Ibu Zara Barika, SEMEC, selaku manajer riset dan pengembangan untuk melakukan kunjungan ke tempat atau lokasi yang akan dijadikan pembukaan cabang baru The Dazzling Spa. Dan untuk Ibu Helen Saparingga, SEMBA, selaku manajer sumber daya manusia, untuk melakukan persiapan secara matang pengrekrutan karyawan baru sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan untuk Ibu Salvi Wulandari, SEMEC, selaku manajer pemasaran, untuk melakukan pengenalan menu baru di The Dazzling Spa, yaitu berupa paket treatment yang harganya lebih hemat agar dapat menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir, untuk Ibu Putri Septia Margareta, SEMBA, selaku manajer keuangan, untuk menghitung dan menguraikan semua dana-dana yang dibutuhkan dari pembukaan cabang baru, penambahan ruang treatment, pembukaan lowongan pekerjaan, sampai dengan keuntungan yang diperoleh dari adanya paket treatment. Dan diharapkan kepada seluruh manajer untuk dapat bekerja sama, saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain agar tidak terjadinya kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan demi pengembangan perusahaan The Dazzling Spa di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Semoga apa yang telah kita rencanakan hari ini dapat segera terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Dan juga perusahaan The Dazzling Spa makin berkembang pesat dan makin mempesona seperti jargon dari perusahaan The Dazzling Spa, yaitu Pesona Nusantara. Terima kasih kepada Bapak Kemas Ali Fatullah, SMMBA, selaku Direktur Utama. Dan terima kasih juga kepada para pimpinan manajer yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada meeting hari ini. Semoga kita dapat menjadi rekan kerja yang baik dan semoga kita dapat bertemu di meeting-meeting selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di meeting selanjutnya. Oke.